Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menjabarkan beberapa surat yang apabila seseorang membacanya akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Di antaranya wa fi kul huwallahu ahad. Adapun surat Al-Ikhlas, di minggu yang kemarin kita bahas At-Takatsur fadilahnya, Az-Zalzalah fadilahnya apa, Al-Waqi'ah, surah Tabarak sudah kita bahas di minggu yang kemarin. Kita sampai sekarang kepada Qul huwallahu ahad. Kata beliau, Qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thuluthul Qur'an. Ketahuilah Qul huwallahu ahad itu setara dengan kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Kulhu satu kali berarti seperti sepertiga Al-Qur'an. Kulhu dua kali berarti kita membaca seakan-akan 2/3 Al-Qur'an. Kalau Qul huwallahu ahad 3 kali, maka seakan-akan kita menghatamkan Al-Qur'an. Wa anna man qara'aha 10 marratin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, barang siapa yang membacanya 10 kali, buniya lahu qasrun fil jannah, akan dibangunkan satu istana kelak di surganya Allah. Ini fadilah surat Al-Ikhlas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdol. Maka kita umatnya adalah umat yang paling afdol. Kalau kalian panjenengan niku umat Kanjeng Nabi yang dimanja, hadirin, yang dikenal dengan ummatun marhumah. Maknanya umat yang dikasihani, umat sing diwelasi. Maksudnya bagaimana? Amaliyah sedikit diganjar oleh Allah dengan pahala yang sangat banyak. Bayangkan, hanya Qul huwallahu ahad 10 kali, itu sudah kita dibangunkan oleh Allah satu istana di surga. Bayangkan, kita kan kadang berharap, kalau kita kan kadang mendengar orang kalau dibangunkan istana di surga, bagi siapa? Bagi mereka yang membangun masjid di dunia, bagi mereka yang nyumbang ke dalam masjid ketika di dunia. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, baru Allah akan bangun satu rumah di surganya Allah. Kalau yakin kalau kalian panjenengan untuk bangun satu masjid niku boten mampu. Terus bagaimana? Jangan khawatir, umat Kanjeng Nabi niku ummatan marhumah, umat yang dikasihani, amaliyah sedikit tapi diganjar oleh pahala yang sangat banyak. Bayangkan 10 kali, 10 marratin buniya lahu qasrun fil jannah, akan dibangunkan oleh Allah satu istana di surga. Dalam riwayat yang lain, wa waradal al-hathu ala qiraatiha ba'da kulli salatin 10 marrat. Sunnah nggih, maos kulhu niku mantune salat 10 kali. Wa indas sabah wa indal masa wa indan naum. Ketika pagi hari, ketika sore hari, dan sebelum tidur. Kalau sebelum tidur minimal nggak bisa 10 kali, minimal 3 kali. Wonten adab-adabe tiang niku tilem sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau tidur ada beberapa adab. Di antaranya, pertama, orang tidur itu harus punya wudu, harus suci, hadirin. Orang kalau tidur nggak wudu, jangan salahkan kalau mimpi setan, mimpi sesuatu yang tidak dia sukai, atau mungkin diganggu oleh setan. Kan kadang sering orang-orang itu ketika tidur gak dalam keadaan toharoh, atau mungkin naudzubillah tidur dalam keadaan junub, janabah, niku sering diganggu oleh setan. Kadang ketindian, kadang mimpinya elek, kadang diganggu setan. Itu bukan berarti itu diganggu dengan dia dihantui, tidak.
tapi disibukkan pikirannya oleh setan, akhirnya boten saged tilem, nggak bisa tidur sampai tengah malam. Makanya sunai napa? Wudu. Dalam riwayat ada satu hadis, ketika orang itu berwudu lalu mengarah ke tempat tidurnya, maka dia tertidur dalam keadaan berwudu atau suci. Ketika tertidur, di sebelahnya ada malaikat rahmat yang mana mendoakan orang yang tertidur dalam keadaan suci. Ketika yang tidur tadi itu gerak sedikit, dia mungkin balik atau mungkin ngangkat tangan atau mungkin bergerak sedikit pun, langsung malaikat mendoakan, Allahumma ghfir lahu fa innahu bata qahiran. Ya Allah, ampuni hambamu ini sebab malam ini dia tertidur dalam keadaan suci. Ini ada pertama. Kan gampang nggih Pak nggih. Lek misale nyun sewu panjenengan boten saged untuk wudu, mungkin karena keranten dingin atau mungkin pas sakit. Ketika mungkin kita pas junub, minimal nggak bisa wudu nggih tayamum. Dalam riwayat niku saged kita tayamum dengan abu yang berasal dari tembok niku kita ambil tek, tayamum muka, terus jangan menepuk di tempat yang sama tapi geser sedikit tek untuk tangan, selesai. Itu sudah pengganti wudu, cukup. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali waktu beliau ketika dalam keadaan junub, beliau ingin tertidur kembali, beliau tidak berwudu tapi bertayamum, tayamum dengan abu nih tembok. Boleh? Boleh. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah ketika mau tidur tadi itu jelas membaca doa. Ya. Doa apa saja, minimal nek panjenengan boten apal doa yang panjang, minimal yang paling pendek. Napa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Habib, saya sudah hafal gini. Apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya doa sebelum tidur yang diajarkan oleh Nabi kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah. Dalam riwayat itu pernah dijelaskan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu sudah sepakat meminta kepada Kanjeng Nabi budak. Untuk apa? Untuk berkhidmah, ngelayani keluarga tersebut di dalam urusan rumah tangga. Mungkin suruh masak, atau mungkin suruh numbuk gandum, atau mungkin suruh buat roti, segala macam. Sepakat Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah untuk meminta budak kepada Rasulullah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai Fatimah, biarkan aku yang ngomong kepada ayahmu. Aku yang akan meminta budak kepada Rasulullah agar budak tersebut bisa kerja di rumah kita dan kerjaanmu agak ringan. Oh nggih, berangkat hadirin Sayyidina Ali. Ketika sampai di hadapan Nabi, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang haibah niku wibawa, Sayyidina Ali nggak bisa berkata-kata sedikit pun, nyep, bukan sakit ngomong blas. Diem, napa wibawane Kanjeng Nabi. Nabi nggih ngoten hadirin. Ketika Nabi itu menoleh saja kepada seseorang, itu yang ditoleh jadi takut, jadi gemeteran. Pernah dalam riwayat yang lain Rasul niku ngerantosi salat. Dulu dalam keadaan yahtabi seperti ini. Terus ada seorang badui, orang Arab desa, badan niku gede. Ketika masuk fawaqa'a nadharuhu ilaih, maka Nabi menoleh, menjatuhkan pandangan kepada badui tersebut. Noleh Kanjeng Nabi, badui ngelihat, Nabi melihat kepada dirinya, keweden, gemeteran. Ini baru dipandang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ketika sudah melihat Sayyidina Ali tentang bagaimana wibawa Kanjeng Nabi, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi Nabi tahu apa maksud kedatangan Sayyidina Ali. Dia dibiarin. Akhirnya Sayyidina Ali balik kepada Sayyidah Fatimah, ngomong kepada istrinya, Fatimah, kaiso aku tak bisa. Ayahmu itu jangankan sampai ngomong, ngeliat nih gue sampai gemeteran, wibawa. Terus
sekarang engkau saja yang minta kepada ayahmu. Ya wis, berangkat Sayyidah Fatimah. Ketika berangkat Sayyidah Fatimah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidah Fatimah sampai itu biasa oleh Kanjeng Nabi disambut Sayyidah Fatimah. Kemudian dicium keningnya, dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah disambut, dicium, maka Sayyidah Fatimah didudukkan di sebelah Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan, "Ma baluki ya Fatimah? Ada apa gerangan wahai Fatimah?" Kata Sayyidah Fatimah, "Wahai ayahku, setiap hari saya itu menumbuk gandum. Kemudian saya buat roti untuk makanan sehari-hari. Saya capek, barangkali ada budak yang bisa membantu pekerjaan kami, atau sesuatu yang menjadi budak kaum muslimin bisa membantu pekerjaan kita." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, "Wahai Fatimah, maukah aku ganti semua itu dengan yang lebih besar di mata Allah? Engkau meminta kepadaku duniawi, budak niku duniawi, bisa dijual, bisa dipinjamkan kayak harta. Maukah aku ganti permintaanmu tadi itu dengan ukhrawi, dengan pahala yang sangat besar di hadapan Allah?" Kata Sayyidah Fatimah, "Loh, kalau memang ada seperti itu, saya mau wahai ayahku. Ya wes, sebagai ganti saya memberi budak, maka akan aku ajarkan kepadamu beberapa doa sebelum tidur." Apa itu? Kata Nabi, sebelum tidur wahai Fatimah, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka ketika kau baca, lebih afdol daripada apa yang kau minta, yaitu budak. Girang Sayyidah Fatimah, hadirin. Kenapa? Datang minta duniawi, pulang dapat ukhrawi. Setelah itu diambil oleh Sayyidah Fatimah kalimat tersebut, diajarkan kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali dalam riwayat mengatakan, "Demi Allah, ketika Nabi mengajarkan kalimat tersebut kepada kami, belum pernah aku tinggalkan hingga saat ini." Beliau mengucapkan seperti itu ketika sakratul maut, beliau hampir wafat. Berapa tahun niku istiqomah? Mulai zaman Kanjeng Nabi sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Ali sendiri yang menjadi khalifah, belum pernah meninggalkan ijazah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang ketiga apa? Kalau panjenengan bisa yang lebih panjang setelah bismillahirrahmanirrahim ahya biskaamut, napa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Terus misalkan kuat lagi, ikuti adab-adab Nabi. Napa yang keempat? Apa itu? Nabi biasa sebelum tertidur itu beliau membaca Qul huwallahu ahad 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Lalu beliau mengumpulkan tangannya dan meniup tuh. Kemudian beliau mengusapkan seanggota badan yang semampunya. Beliau lakukan semacam ini 3 kali. Saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus qul a'udzu birabbil falaq. Terus qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Terus. Terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. 3 kali. Selesai. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, saya sudah istiqomah gitu. Monggo ditambahi yang kelima. Apa itu? Bukan bacaan. Apa? Tidur sunnah menghadap ke kiblat. Afdol menghadap ke kiblat dan bertopang kepada sebelah kanan. Seperti posisi jenazah yang ditaruh di liang lahat. Maaf ya. Kalau ini kiblat di sini berarti kepala di sini.
Jadi sisi kanannya di bawah, dia menghadap kiblat. Saya posisinya seperti posisi mayit, dalam keadaan berwudu, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bisa Habib cuman begitu, saya bisa. Terakhir. Kenapa? Agar kita tidak diganggu oleh setan dengan pemikiran-pemikiran duniawi. Kadang setan itu diganggu terus. Awake dhewe niku sampun kuwesel, kadang capek seharian aktivitas, sebelum tidur itu dimasuki terus. Bagaimana schedule besok? Apa yang mau dikerjakan besok niku? Terus sampai boten saged tilem sampai tengah malam. Lek tidur di tengah malam biasa nih subuhnya kebablasan. Itu termasuk cara setan di dalam mengelabui manusia. Lah agar tidak seperti itu bagaimana? Panjenengan megang tasbih. Oke? Panjenengan megang tasbih, terus zikir di dalam hati. Jadikan terakhir kita ibaratnya ruh kita keluar, itu berbarengan dengan zikir kepada Allah. Dengan zikir yang paling gampang nopo? Sholawat kula beb, nggih monggo. Sholawat biasakan dengan keluarnya nyawa, nafas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak 2. Insyaallah 2 menit panjenengan saged tilem, Pak. Karena setan nggak bisa ganggu. Setan itu lari dari 3 hal: masjid, orang ahli zikir, dan orang baca Al-Quran. Ketika orang itu zikir, itu setan lari. Makanya kalau ada orang bilang saya tidak bisa tidur, pikiran terus, gampang masukkan ke majelis-majelis zikir. Insya Allah bukan cuma tidur, nggih, langsung nopo netes misalnya, nunduk malahan. Wonten tiyang Cina, Pak, nggih, orang Cina nggak bisa tidur, punya penyakit insomnia. Insomnia ini kalau boten saged tidur, nggih, itu tahunan. Bilang sama tetangganya Muslim, tiang Jawi, Pak, saya sudah 5 tahun nggak bisa tidur, pikiran terus. Kalaupun tidur jam 2 tidur, ini aku maksakno. Jam 3 bangun saya. Terus pikiran terus. Panjenengan punya obat ya? Atau mungkin punya aktivitas apa? Oh, kata orang Muslim, orang Jawa, gampang. Terus gimana? Sampai melu aku kemana? Nang tahlil. Diajak nang tahlil. Wis didudukkan sing tempat remang-remang, gak patek terang, suruh maca. Terus sudah la ilaha illallah, wis kelelep, hilang sak cino-cinone. Tidur. Makanya kenapa kok bisa tidur di dalam semacam itu? Karena setan tidak bisa mendekat, hadirin. Kayak panjenengan hadir di haul-haul perayaan-perayaan Maulid, kok seger nggih, semangat. Tapi ketika keluar dari tempat haul tadi itu kok kempes lagi kadang semangat niku. Napa? Nggih sebab tadi tempatnya orang ahli zikir. Tadi setan mau mendekat gak berani, apalagi masuk. Mulai pagi yasin tahlil, mantun ngoten terus maulidan, setan takut, Pak. Lah keluar dari haul, keluar dari maulid, wis seperti aktivitas biasa, mlebu motor, nyetel dangdutan, munggah maneh setan Pak nggih. Ayo masuk. Kenapa? Takut setan dengan zikir kepada Allah. Lah, ikuti tidur kita dengan zikir. Habib, lek sholawat kula kepanjangan. Nggih pun, yang paling enak napa? Paling enak nggih, paling enak napa? Kalimat Allah. Ikuti dengan nafas kita. Allah, tak. Allah, tak. Insya Allah cepat panjenengan tidur, dan kalaupun dipundut, dicabut malam itu, insya Allah termasuk yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Maka ini termasuk daripada afdoliyahnya surat Qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membacanya 10 kali, terutama pagi, sore, dan sebelum tidur, maka termasuk mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah. Wa waradat qira'atuha ma'al mu'awwidhataini 3 marrat. Ada juga riwayat bukan cuma kulhu,
barang siapa yang membaca 3 waktu, pagi, sore, sebelum tidur, 3 surat. Napa? Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Kalau tadi riwayatnya kan cuma kulhu tok, niki mboten. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, maka akan mendapatkan pahala yang telah disebutkan tadi itu. Nah, bahkan disebutkan, mungkin saya sudah nyampaikan di minggu yang kemarin, okay? Afdoliyah surat Al-Ikhlas. Napa? Orang kalau sudah wafat, hadirin, meninggal, tidak ada malam yang paling sulit seperti malam pertama dia masuk ke alam kubur. Dalam kitab Fathul Alam disebutkan tidak ada malam yang paling sulit seperti malam seorang mayit masuk ke alam kubur di malam pertama itu. Maka hadiahkan kepada mereka sholat hadiah. Bagaimana? Sholat 2 rakaat dengan niatan nafal mutlak, usolli sunnatan rakaataini, Allahu Akbar. Gak boleh kita katakan usolli sunnatal hadiah, gak boleh. Atau usolli sunnatal hadiah lil janazah, gak boleh. Apa doanya? Usolli sunnatan rakaataini, Allahu Akbar. Paham ya? Terus setelah itu, setelah Fatihah, baca 3 surat. Napa? Yang pertama ayat kursi sekali, kedua alhaakumut takatsur 1 kali, ketiga surat Al-Ikhlas 11 kali. Di rakaat pertama dengan rakaat kedua sama. Saya ulangi, setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, baca apa? Ayat kursi 1 kali, At-Takatsur 1 kali, baca kul huwallahu ahad berapa? 11 kali. Rakaat pertama dengan rakaat kedua sama. Setelah dia salam, dia berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan pahala salat dan bacaan saya hadiahkan kepada almarhum fulan bin fulan. Hadiahkan. Maka dalam riwayat tersebut dikatakan, hadirin, saat itu Allah akan mengirim 4.000 malaikat untuk menenangkan jenazah hingga hari kiamat. Bayangkan, Allah akan kirimkan berapa? 4.000 malaikat untuk menenangkan si mayit ketika menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, menghadapi para malaikat, hingga nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Ini afdholiyah surat Qul huwallahu ahad. Wa fi dzalika hifdzun minal afati wa kifayatun li jami'il muhimmat. Termasuk afdholiyahnya surat Qul huwallahu ahad adalah menjaga dari musibah. Wa kifayatun li jami'il muhimmat, dan bisa menunaikan hajat kita. Kita butuh apa sih? Pakai Qul huwallahu ahad. Kulo nanti kepanggih tiyang, hadirin. Saya pernah ketemu orang yang hidupnya itu nikmat. Mana nih gitu. Orang ini kalau ngomong kaya nggak kaya, miskin pun tidak. Tapi apa yang dia inginkan Allah kasih. Misal aku kok kepengen pengen umroh yo. Gak lama, ini sebelum Covid ya, gak lama ada orang datang bilang, panjenengan kalau misalkan nemeni saya umroh sakit napa mboten? Loh, sakit saya pengen malahan umroh. Ada seperti itunya. Jadi nggak bisa terlintas. Kalau sudah kepengen sesuatu, Allah berikan kepada dia. Dan dia cerita ke saya tanya, ayo panjenengan bagi-bagi amalan. Waduh Habib, amalan nopo sih? Nggih barangkali nopo. Amalan-amalan yang sekiranya bisa tembus ke langit nih kalau kepengen terlintas apa Allah kasih. Kata dia, saya tidak punya apa-apa Habib, cuman saya dapat ijazah dari yai saya untuk baca kulhu setiap hari minimal 1000 kali. Lek Habib belum istiqomah kerasa kulhu 1000 niku buahnya niku me awal-awal tok Beb. Kalau panjenengan sudah biasa kulhu Allah 1000 itu gak sampai 1 jam kadang. Kulhu 1000 niku semua hajat, jangankan sampai kita minta sama Allah, kretek di hati niku pengen ngene aku, pengen ngene, subhanallah berikan. Tapi 1000, ojo 100, 1000,
dan harus istiqomah. Lah doa semacam itu seperti pisau yang setiap hari diasah, nggih. Setiap hari diasah. Ketika kita butuh untuk menggunakannya, mandi bisa. Gak tahu moco, gak tahu diasah. Tahu-tahu minta untuk tembus amalan nih. Nggih boten tembus, Pak. Ngomong kurang mandi kulhu. Sing liyane wis nggih. Lho bukan kulhunya. Dulu di Madura itu ada satu orang, nggih. Ada satu orang ahli ngobati orang kesurupan. Di mana-mana tamu nih dari Banyuwangi, Tulungagung. Waduh, rumah niku isine tamu. Tamu orang-orang kesurupan niku loh, yang depresi, yang ini segala macam. Lah, yang saya heran, ini cerita sudah turun temurun. Yang saya heran, dikasih sama yainya itu satu gelas air atau satu botol air, bacaannya gak panjang belas. Maca napa? Maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waras. Loh waras, Pak. Sembuh. Sampai pernah ada tetangga saya berobat, suaminya gak percaya, tapi si istri ini percaya, yang kena anaknya. Kata si istri, gak apa-apa mas, coba, namanya ikhtiar, lek jodoh ya alhamdulillah, gak jodoh kita cari yang lain. Iya wes, gak apa-apa wes, berangkat. Ketika berangkat ngantri, selama-lamanya kayak gitu ngantri, pas sampai sana dapat air cuman Bismillahirrahmanirrahim, waras. Diminumkan kepada si anak, waras alhamdulillah. Cuman gak bisa sekali, balik 2 hari 3 kali. Pokoknya sehari itu sekali minum sembuh sembuh sekitar 3 hari. Lah, ketika sembuh 3 hari, 4 harinya itu kan kambuh lagi si anak ini. Pas kambuh lagi, istrinya mau berangkat lagi kepada kiai itu. Kata si suaminya, kau usah mek bismillah tok aku iso. Katanya gitu. Yo lain nah mas, wos padha wae. Ayo mau coba, gak mau coba kok bismillah tok. Aku lho ndelok. Gini. Diambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waras. Udah. Apa yang terjadi? Gak waras-waras hadirin. Lah amalan semacam itu butuh istiqomah, butuh diasah. Doa itu seperti pisau. Kalau kita asah, kemudian kita bacakan seperti itu, sembuh. Kalau kita gak pernah ngasah, maka jangan salahkan dari suratnya, tapi keistiqomahan kita yang kurang. Paham ya? Nah, inilah kemuliaan surat Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan surat Al-Ikhlas adalah surat yang dengannya bisa menguatkan tauhid. Mungkin ada namanya khotir. Khotir niku omongan-omongan di hati yang menarik kita kepada maksiat. Atau naudzubillah menarik kita kepada murtad, naudzubillah. Lah itu cepat-cepat bacakan kulhu. Tapi dengan makna, contohnya kul huwallahu ahad. Panjenengan rasakan dalam hati maknanya begini. Kul, katakan wahai Muhammad, huwa, dia itu Allah adalah Allah ahadun, yang maha tunggal, maha esa. Tidak ada Tuhan yang lainnya. Tekankan di hati begitu. Kul huwallahu ahad, dalam hati kau ono sing liyane, Tuhan tidak ada kecuali Allah dan itu pun tunggal. Insya Allah taswis atau gangguan-gangguan yang ada di hati tadi itu berupa sesuatu yang mengajak kepada kemurtatan, insya Allah dijauhkan oleh Gusti Allah. Maka kita minta kepada Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi istiqomah untuk bisa mengamalkan surat Al-Ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Minggu depan kita akan bahas bagaimana kemuliaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah mulia dan tidak ada kemuliaan semacam ini, pahala sebanyak ini kecuali untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan dan bisa menjadi ladang pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.